Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, kita masuk kepada bab beriman kepada hari akhir. Nah, kemarin sudah kita tulis ya, poin-poin pentingnya tentang beriman kepada hari akhir. Dari maknanya dulu. Ya, maknanya itu kepercayaan yang pasti tentang kedatangannya, serta mengamalkan konsekuensinya. Nah, sesuai yang ditulis di buku catatan atau buku tulis kalian. Jadi ini maknanya, ya kita sederhanakan. Makna beriman kepada hari akhir adalah kepercayaan yang pasti tentang kedatangannya. Bahwa hari akhir ini, atau juga disebut hari kiamat, ini betul-betul ada. Ya, realita akan datang. Tetapi kita tidak tahu ya kapan datangnya hari kiamat. Dan tidak bisa diramalkan. Meskipun ada, ya kan tahun berapa? Kalian masih ingat? Iya, tanggal 12, bulan 12, 2012 akan terjadi kiamat. Ada yang meramal seperti itu. Ternyata bukan kiamat asli yang terjadi. Itu hanya kabar tentang adanya film yang rilis, ya, yang dibuat oleh orang barat. Yang mana mereka membuat film tentang kiamat. Jadi menggambarkan terjadinya kiamat. Nah, tidak ada seorang pun siapapun, baik itu malaikat, nabi dan rasul, tidak ada yang tahu kepastian kapannya terjadi kiamat itu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu. Sebagaimana yang pernah didatangi, ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ditanya tentang kiamat. Mata sa'ah. Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu, kata Nabi SAW. Tetapi kemudian malaikat Jibril meminta berita tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW kemudian menginformasikan kepada malaikat Jibril, yang itu juga menjadi pesan bagi kita, bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat itu nanti banyak ibu-ibu yang melahirkan tuan-tuannya. Artinya banyak nanti di akhir zaman anak-anak yang durhaka. Perilakunya bukannya berbakti kepada kedua orang tua, justru dia memperbudak orang tua. Jadi dia menjadi anak seolah-olah sebagai majikan bagi orang tuanya. Waliyadzubillah. Sudah ada tanda ini? Hah? Apa di rumah kalian sendiri? Tidak, insya Allah. Kalian insya Allah anak-anak yang berbakti. Jadi jangan sampai kita malah jadi ya salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Kita memperlakukan orang tua kita seperti budak atau seperti pembantu. Nah, kita pengennya dilayani terus di rumah. Waliyadzubillah. Jangan sampai. Kemudian tanda yang lainnya dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu ya, orang-orang akan membangun gedung tinggi-tinggi. Yang mana dahulunya mereka ini orang-orang miskin, yang mengembala kambing. Ya, kemudian mereka menjadi orang kaya dan berlomba-lomba, ya, saling berlomba membangun gedung yang tinggi-tinggi. Dan itu terjadi sekarang di negara-negara timur sana, di Arab Saudi, di mana, Dubai, dan di mana-mana sekitarnya. Yang dulunya itu adalah padang pasir, sekarang sudah banyak gedung-gedung yang tinggi. Bahkan gedung tertinggi ada di sana. Di mana? Dubai ya? Apa Burj Khalifa? Subhanallah. Nah, itu berita dari Nabi SAW. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian beriman ini tidak hanya mempercayai saja, tetapi mengamalkan konsekuensinya. Kalau kita memang percaya dengan adanya hari kiamat, apa konsekuensinya? Bukan sekedar kepercayaan doang, tapi harus ada buktinya. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW ketika ditanya kapan terjadinya kiamat, ya ketika lagi berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang yang dia memotong pembicaraan Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi SAW justru kembali bertanya, balik bertanya, "Ma a'dadta laha?" Lah, kamu apa yang kamu persiapkan? Jadi tidak penting kita bertanya kapan terjadinya hari
hari kiamat. Ini pertanyaan yang tidak penting. Justru yang paling penting adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut hari itu. Makanya Nabi balik bertanya, ma a'dadtalaha. Emang kamu sudah mempersiapkan apa? Apa jawaban orang ini? Hah? Belum tahu? Belum tahu hadis ini? Tahu tapi lupa. Nah, itulah berarti kalian manusia. Ya. Mahalul khata wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, kemudian kata orang ini, adatulaha la bikasrati as-sala wala bikasrati asyam wala dan seterusnya. Jadi aku ya Rasulullah tidak menyiapkan bekal yang banyak. Aku bukan orang yang banyak sholat, aku bukan orang yang banyak puasa. Jadi ya ibadahku levelnya biasalah sederhana, yang wajib-wajib saja. Tetapi kata dia, uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku sangat cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Anta ma'aman ahbabta. Atau almar'u ma'aman ahab. Kamu akan membersamai orang yang kau cintai. Subhanallah. Atau seseorang akan membersamai orang yang dia cintai. Nah, di sini kata Anas bin Malik, para sahabat semuanya merasa bahagia dan gembira. Jadi tidak ada hari yang paling membahagiakan para sahabat selain daripada hari itu. Ketika Nabi bersabda, engkau bersama orang yang kau cintai. Kemudian kata Anas, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, meskipun amalanku tidak setara dengan mereka semua, tetapi aku berharap dengan cintaku ini aku bisa membersamai mereka. Subhanallah. Oleh sebab sabda Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi cinta ini perkara sepele apa perkara besar? Hah? Nah, tentukan siapa orang yang memang pantas untuk kalian cintai dan kalian ikuti bersamanya di dalam surga. Coba ditengok di dalam hati kalian. Nah, coba daftar orang-orang yang kalian cintai siapa saja di hati itu. Ada Chung Chi-o misalkan, keluarin. Opa-opa Korea, keluarin. Atau ahi-ahi Arab, keluarin. Ya. Siapa? Lee Min Ho, keluarin. Zayn Malik, keluarin. Zayn Malik mah muslim ya? Dia muslim bukan? Oh, udah enggak? Waliyadzubillah. Pokoknya yang enggak bagus-bagus keluarin dari hati. Jangan sampai ada kecintaan di hati kalian kepada orang-orang yang kafir, munafik, fasik, jangan sampai. Takutnya nanti kalian akan membersamai dia di akhirat. Waliyadzubillah. Ini bahaya. Jadi cinta itu bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang besar. Nah, kemudian termasuk di dalamnya beriman kepada hari akhir itu adalah beriman dengan tanda-tanda kiamat. Terus beriman dengan adanya kematian. Ya, jadi pasti kita semua akan mati. Kemudian juga mencakup di dalamnya ada fitnah kubur. Ya, ada nikmat kubur, ada siksa kubur dan seterusnya. Kemudian juga beriman kepada hari akhir berkaitan juga dengan beriman dengan semua rangkaian yang terjadi setelah alam dunia ini. Ya, alam kubur, alam barzah, kemudian ada padang mahsyar, kemudian ada hisab, ada mizan, kemudian ada buku catatan, kemudian ada sirat, ada kontoroh, kemudian ada surga, ada neraka. Nah, semua itu kita percayai. Jadi perjalanan kita ini masih jauh sekali. Dunia ini, pernah lihat nggak kalian? Ada potret yang menggambarkan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi kita itu masih di sini, di dunia, sedangkan surga itu masih jauh. Ya, kita alam kubur saja belum masuk. Lamaan mana alam dunia sama alam kubur? Hah? Nabi Adam dari zaman kapan dikubur? Sampai sekarang masih dikubur. Lebih lama alam kubur itu. Nabi, para sahabat sudah dikubur dari zaman kapan? 1400 tahun yang lalu dan masih dikubur. Lama sekali. Ya, kita di dunia cuma paling 60 tahun. Nah, tinggal hitung kalian sisa berapa tahun lagi. Ya. Maka persiapannya harus matang, jangan terlena. Ibarat kalian pengen ke Bandung, kemudian
berhenti di rest area, kalian terlena di rest area karena ada makanan yang nikmat, ada hiburan, akhirnya tidak mau melanjutkan perjalanan. Lebih enak di rest area. Ya, ada yang seperti itu? Justru di rest area itu cukup ambil apa yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah dunia. Ya. Tetap lanjutkan perjalanan. Terus perhatian Al-Quran, beriman kepada hari akhir. Ada berapa? Ada 3 ya, yang kita catat. Yang pertama, Al-Quran banyak mengaitkan iman kepada hari akhir ini dengan iman kepada Allah. Makanya banyak kalian kalau baca Al-Quran, Allah sering menyandingkan atau mengiringkan penyebutan iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhir. Juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Jadi banyak ya di Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW di mana di sana penyebutan iman kepada Allah dan hari akhir ini disandingkan dan beriringan. Kemudian banyak disebutkan hampir di setiap halaman Al-Qur'an tentang hari akhir ini. Kemudian Al-Qur'an menyebutkan dengan nama-nama yang banyak. Apa nama-nama hari akhir? Ada Al-Qiyamah, Al-Ghasyiyah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah. Terus apa lagi? Al-Waqi'ah. Apa lagi? At-Tammah. Dan seterusnya. Banyak. Dan masing-masing nama itu menggambarkan tentang keadaan hari akhir. Kemudian hikmahnya, beriman kepada hari akhir adalah mengarahkan manusia dan membangunkan komitmen untuk beramal soleh dan bertakwa kepada Allah. Jadi orang kalau beriman kepada hari akhir, maka akan terbangun ya pada dirinya komitmen untuk beramal soleh. Karena dia mengimani, mempercayai bahwa hari akhir ini akan datang, di sana ada surga dan neraka, ada hisab dan seterusnya, maka dia akan hidup di atas kebaikan, amal soleh kepada Allah. Kemudian meringankan manusia dari berlebih-lebihan dalam mencintai dunia serta mendorongnya untuk berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah. Ini tidak ada poin berikutnya dan juga bisa ditambahi di hikmah. Ya. Dan juga mudah untuk bersabar atas cobaan dunia. Ya. Iya. Digabungkan saja di poin 2. Serta mudah untuk bersabar di atas cobaan dunia. Jadi orang kalau beriman kepada hari akhir, maka dia akan semangat beramal soleh. Ya. Kemudian dia tidak akan berlebih-lebihan terhadap dunia. Jadi udah ala kadarnya saja. Apa yang cukup untuk dirinya ya sudah. Makanya kata Nabi SAW, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima a'ta. Jadi orang yang beruntung itu adalah dia diberi hidayah Islam oleh Allah, kemudian diberi rizki yang cukup oleh Allah, kemudian dia dijadikan orang yang qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Jadi sudah apa yang Allah berikan untuk kita bisa makan, bisa minum, bisa tidur, ya sudah, ini sudah cukup. Kehidupan dunia itu cuma diwakili dengan 3 nikmat. Siapa yang tahu? Kehidupan dunia ini diwakili dengan 3 nikmat ini saja. Kalau kalian punya 3 nikmat ini, sudah, kalian itu diibaratkan seperti orang kaya. Nikmat apa? Nikmat sehat. Good. Terus? Enggak, ini kita berbicara nikmat dunia. Jadi nikmat pokok dunia itu hanya 3 ini saja. Kalau kalian punya, kalian seolah-olah memiliki dunia ini. Kata Nabi, siapa yang masuk di waktu pagi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang masuk waktu pagi, ya sekarang waktu pagi, alhamdulillah kita sudah masuk waktu pagi. Aminan fi sirbihi, kata Nabi, aman di tempat tinggal. Kalian aman sekarang? Aman? Dengar ada bom yang menyerang kalian? Tidak ada. Aman, alhamdulillah. Ada pencuri yang datang? Perampok?
tidak ada alhamdulillah, aman. Diri kalian aman, harta kalian aman, dan semuanya aman, alhamdulillah. Ini nikmat yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Sehat badannya. Semuanya sehat? Hah? Alhamdulillah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, bisa merasakan makanan. Masya Allah. Nikmat. Alhamdulillah. Sehat sudah. Berarti dua ini sudah ada pada siapa? Pada kita. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Dan dia punya makanan untuk hari itu. Ada makanan tersedia? Alhamdulillah. Sudah di stok malah kan. Pagi, siang, sore sudah tersedia untuk hari ini. Alhamdulillah. Tiga nikmat ini kalau sudah ada, berarti kata Nabi SAW, ka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dunia itu diberikan kepadanya secara sekonyong-konyong seluruh nikmat dunia. Nah, judul apanya? Iya, tiga nikmat pokok dunia. Tiga pokok nikmat dunia. Siapa yang punya tiga nikmat ini, seolah-olah kata Nabi telah diberikan kepadanya seluruh kenikmatan dunia. Nikmat aman di tempat tinggal, nikmat sehat badan, nikmat punya makanan untuk hari itu saja. Jadi untuk satu hari ini saja kita punya makanan, itu sudah nikmat banget sudah. Nggak usah mikirin besok, lusa, dan seterusnya. Udah hari ini ada makanan, alhamdulillah. Karena di luar sana saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita yang paling dekat di Indonesia, Sumatera, Aceh, ya kan? Subhanallah. Jangankan mikirin makan untuk hari ini, sejam ke depan saja dia tidak tahu nanti. 2 jam ke depan, atau nanti makan siang ini makan apa, tidak tahu. Ustaz lihat di berita, sampai ada orang itu berjalan berpuluh-puluh kilometer. Dia tidak bawa uang, karena uangnya habis semua, kena banjir. Dia cuma bawa barang-barang yang bisa dia tukarkan untuk cari beras. Allah, sedih banget Ustaz. Tapi mau bagaimana, kita nggak bisa ngebantu jauh di sana. Ya. Paling bisa bantu ya lewat donasi-donasi. Kalian kalau ada rezeki bantu, ya. Lewat lembaga atau yayasan yang dipercaya. Banyak sekarang yang sudah pada kesana ya, mewakili masyarakat yang lainnya, lembaga-lembaga, yayasan yang membuka donasi, kemudian membawa uang donasi itu ke sana, dibelikan beras dan sebagainya. Dan ada teman-teman Ustadz sebagian yang kena dampak di sana, teman-teman yang di Aceh. Subhanallah. Dia menceritakan itu, kata dia, awalnya dia itu merasa dia yang paling menderita. Ada diwawancara, dia ada videonya sama Pak Anies. Tahu Pak Anies? Pak Anies Baswedan. Dia diwawancara. Terus kata dia, ya, saya itu Pak merasa awalnya paling menderita katanya. Jadi mengharapkan bantuan-bantuan. Pas kita melewat ke daerah yang lain, ternyata di sana banyak orang yang lebih menderita. Dan banyak yang mati bukan karena kena banjir, tapi karena kelaparan. Karena mereka sakit, tidak ada penanganan. Jadi banyak yang mati justru pasca banjir itu, setelah kejadian banjir. Bukan mati karena kena banjir, tapi karena kelaparan, terus mereka kena penyakit, sakit, tidak ada penanganan. Dan bahkan ada yang di antara mereka, kata teman Ustadz itu, yang ketika kita lewat ya bersama relawan-relawan, mereka cuma ini air. Jadi mereka butuh air. Subhanallah. Ini kita alhamdulillah nih. Luar biasa kan? Air tinggal ngambil minum, gelegek segar banget. Nah di sana banyak orang yang bahkan air saja mereka mencari-cari. Alhamdulillah ya, makanya bersyukur. Bersyukur enggak? Apa yang buat kalian tidak bersyukur? Atau apa yang buat kita mencari alasan lain untuk bersyukur? Mencari alasan lain untuk bahagia. Padahal kita sudah setiap hari punya pokok nikmat dunia ini. Tapi kebahagiaan kita terenggut karena apa? Karena kita sering mencari apa yang belum kita punya. Bukannya sibuk mensyukuri apa yang ada, malah sibuk mencari-cari apa yang belum ada. Itu yang bikin sakit hati, yang bikin menderita seorang manusia. Waliyadzubillah.
Jadi kapan kamu butuh kepada sesuatu, siap-siap, ya, hati akan menderita. Tapi kapan kamu merasa cukup dengan sesuatu, kamu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Oke, lanjutkan kita ke fitnah kubur. Ya. Apa fitnah kubur? Pertanyaan kepada ahli kubur. Ya, pertanyaan untuk kalian nanti. Ya. Apa pertanyaannya? Ada berapa? Tuh, Masya Allah. Kita hidup berpuluh-puluh tahun, tapi nanti yang ditanyakan cuma 3 soal saja. Insya Allah kalian bisa jawab. Ya. Kalau di dunia kan kita sekolah, ujian banyak soalnya kan. Tapi nanti dikubur cuma 3 saja. Gampang tidak? Hah? Bisa dihafal? Gampang banget. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ada orang yang hafal, sudah dihafalin, tiap hari dia ngapalin. Tapi nggak beramal soleh, nggak beriman. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang menentukan jawaban itu bukan apa yang dia hafal di dunia ini, tetapi bagaimana konsisten dia di atas iman dan amal soleh. Kalau orang yang beriman bisa jawab tidak? Nah, Ustaz bagi 3 sesuai dengan hadis Nabi. Jadi kalau orang yang beriman, Allah tetapkan lisannya, Allah kuatkan, teguhkan hatinya untuk bisa menjawab. Man rabbuka? Rabbi Allah. Man nabiyuka? Nabi Muhammad SAW. Wa madinuka? Dini al-Islam. Masya Allah. Maka akan dibuka baginya di kuburnya itu pintu surga yang aromanya semerbak mewangi masuk ke dalam kubur. Kemudian dikabarkan kepadanya, ini nanti tempat kamu, yaitu surga. Akhirnya dia berkata apa? Ya Rabbi akimisa. Ya Allah, ayo segerakan kiamat. Karena apa? Dia tahu nanti tempatnya masuk surga. Karena di kubur itu kan lama banget. Jadi dia pengen cepat-cepat, ya Allah, ayo kiamat. Aku pengen cepat masuk surga. Tapi sebaliknya, ya, orang yang tidak bisa jawab, orang kafir, orang munafik, la adri. Terus ada yang menjawab, aku pernah ngedengar tapi ya begitulah, dia ragu-ragu. Itu orang munafik. Kalau orang kafir, la adri. Sampai mereka dipukul, kata Nabi SAW, dengan pentungan yang sangat besar, yang mereka itu menjerit, kalau sekiranya manusia bisa mendengar, akan langsung pingsan. Tetapi yang bisa mendengar itu ada hewan-hewan, binatang-binatang. Coba kalian, kalau ada orang mati, dia ini orang yang ahli maksiat, ahli dosa, kalian ngelayat ke kuburnya sambil bawa ayam. Dekatkan di kuburnya. Pasti nanti ada reaksi. Cobain ya. Ada yang mau nyobain? Coba iya bawa ayam pas ziarah. Hah? Kucing mungkin bisa. Yang cari aja binatang-binatang. Pokoknya kalau ada jenazah yang mau dikubur, sambil bawa binatang kalian. Coba ini bereksperimen ya. Bawa, ketika dikubur, langsung itu ketika dikubur sudah selesai, manusia pergi. Ketika langkah manusia pergi meninggalkan, dia langsung didatangi oleh malaikat. Kalau nggak diikat aja ininya, ayamnya diikat di dekat kubur. Kalian ngelihat dari jauh, direkam. Pasti nanti ada reaksi. Ya nggak apa-apa kan lagi bereksperimen. Ya. Kemudian dibukakan baginya apa? Pintu neraka yang aromanya sangat busuk. Terus dia berkata, ya Rabbi la tuqimisa. Ya Allah, jangan kiamat. Karena dia tahu nanti tempatnya di mana? Di neraka, waliyadzubillah. Sudah mah dikubur dia disiksa, nanti tempatnya lebih dahsyat lagi di mana? Di neraka. Jadi kalau orang yang beriman, kubur itu ibaratnya apa ya? Kalau makan itu kita ada apa dulu? Sebelum makan besar itu ada apa? Pembukaan dulu. Apa disebutnya ya kalau makan ya? Hah? Hidangan pembuka. Itu ibaratnya kubur itu bagi orang yang beriman hidangan pembuka. Hidangan aslinya nanti di surga. Sebaliknya kalau orang yang kafir, ahli maksiat, orang munafik, kubur itu hidangan pembuka siksa untuk mereka.
nanti di neraka lebih dahsyat lagi. Waliyadzubillah. Ada yang mencoba? Jangan ya Allah, jangan kiamat, jangan kiamat. Dia tahu karena tempatnya nanti di neraka. Nah, terus dalilnya ya surat As-Sajdah kalian buka sendiri dan surat Al-A'raf ya di halaman 71. Di situ Allah mengabarkan tentang kematian, bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Nah, siap-siap ya. Dan juga kematian itu sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah, tidak bisa ditangguhkan, tidak bisa didahulukan. Fitnah kubur tadi sudah. Kemudian dalilnya tentang siksa dan nikmat kubur ada di dalam buku kalian halaman 72 sampai 73 dan 73 sampai 74. Ya. Itu Ustadz tulis ini saja dalilnya supaya mudah kalian hafalkan. Ya. Itu insya Allah sudah cukup mewakili. Ya. Bisa dihafal nanti. Oke, barakallahu fikunna jami'an. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dihafalkan ya dalilnya ya. Itu siksa kubur yang itu Firaun itu, ya. Jadi didatangkan kepada Firaun pagi dan sore azab siksa kubur, dan nanti hari kiamat mereka akan dijebloskan ke azab yang lebih pedih lagi. Kemudian tentang nikmat kubur, ada malaikat nanti yang turun kepada orang-orang yang beriman, ya. Di antaranya mereka turun di alam kubur untuk memberikan kenikmatan kepada penghuni-penghuni kubur. Oke, barakallahu jami'an, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Hah?